Yang pertama dari sudut penanganan bencana, kami informasikan kepada rekan-rekan media bahwa seluruh provinsi di 3 provinsi di Sumatera yang terkena bencana, semuanya itu sudah masuk tahap transisi darurat ke pemulihan. Nah ini nanti berakhirnya mudah-mudahan di tanggal 30 Maret 2026. Sehingga per 1 April 2026 itu masuk ke rehabilitasi rekonstruksi. Nah dalam ilmu kebencanaan, rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai dengan pembangunan hunian tetap. Tetapi karena tadi sampaikan Bapak Kasatgas bahwa masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan tuntas, makanya walaupun masih tahap transisi belum masuk rehabilitasi rekonstruksi, kita sudah membangunkan hunian tetap. Tetapi kalau dalam ilmu kebencanaan seharusnya di tanggal 1 April itulah ketika rehabilitasi rekonstruksi mulai dibangunkan hunian tetap. Sehingga di BNPB sendiri anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ini baru sampai tahap stimulan rumah rusak ringan dan rusak sedang. Tetapi sekali lagi rusak berat ini pun sudah kita mulai bangun. Kemudian kami juga menanggapi atau menyampaikan penjelasan terkait dengan dana tuntas yang tadi sampai Bapak Kasatgas. Ini betul sekali ya rekan-rekan media sekalian. Memang ini data ini masih terus kita lengkapi yang nanti akan divalidasi atau disempurnakan oleh BPS. Memang dalam pembangunan tuntas sudah ada beberapa data yang kami peroleh. Mohon ditayangkan mungkin di slide ya. Itu sekitar 36.000 untak. Itu yang bangun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas tadi, oleh BNPB, oleh Kementerian PKP. Nah oleh BNPB ada 2 skema. Kalau memang masyarakat itu mau membangun sendiri dengan nilai indeks 60 juta, itu dibagi 2 uangnya, 30 juta akan diberikan awal. Tentu saja nanti BNPB akan memberikan petunjuk teknis sehingga rumah yang dibangun ini adalah rumah yang layak, yang bisa tahan atau digunakan oleh para penyintas dengan kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa batasan yang kami sampaikan, contoh misalnya yang paling mudah adalah penggunaan besi, misalnya itu harus menggunakan besi beton, jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan daripada masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian terdapat perbedaan indeks antara yang dibangunkan oleh BNPB, baik oleh BNPB sendiri maupun oleh masyarakat perorangan dengan indeks 60 juta, dengan yang dibangun oleh Kementerian PKP ataupun dari yayasan misalnya Bunda Suci, itu berbeda nilainya. Ini mohon rekan-rekan media tidak mempermasalahkan terlalu berlebihan, karena tentu saja untuk masyarakat yang dipindah dari lingkungannya, dari kampungnya ke relokasi terpusat dari satu titik, itu tentu saja dari segi mentalnya berbeda apabila mereka tetap dibangunkan di kampungnya, di titik itu. Dan ini juga berlaku di seluruh daerah lain di negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh misalnya ketika membangun rumah tuntas pasca gempa Cianjur, rumah yang dibangunkan oleh Kementerian PU, ya waktu itu masih PU, dengan yang dibangunkan in situ oleh BNPB, tentu saja dari segi harga lebih mahal atau lebih baik daripada yang dibangunkan oleh Kementerian PKP atau Kementerian PUPR. Dan ini juga sama nanti di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumbar. Jadi masyarakat diberikan pilihan. Kalau mereka memang ingin mendapatkan rumah yang lebih baik, terpusat, yaitu silakan mendaftar ke kabupaten, dan nanti kabupaten akan menyalurkannya di tempat-tempat tuntas yang dibangun oleh Kementerian PKP. Tetapi kalau mereka ingin tetap di kampungnya dan punya tanah, dan tanah yang ditunjuk itu aman dari segi bencana banjir, ya bukan daerah merah,
ya itu kalau BNPB akan bangun, kita bangunkan. Tetapi kalau mereka ingin bangun sendiri, itu juga boleh. Terakhir, mungkin ini salah satu contoh untak in situ yang dibangun BNPB dengan indeks 60 juta. Ini sudah kita bangun di Biren. Di Biren, ya, nanti pembangunannya bisa menggunakan BNPB dari pusat, bisa juga lewat kontraktor lokal. Nah, ini yang dibangun lewat kontraktor lokal dari Biren. Seperti ini bangunannya 60 juta, jadi rekan-rekan media bisa melihat bahwa dengan dana 60 juta itu bisa membangun rumah yang cukup layak bagi masyarakat terdampak. Nah, itu rumahnya rekan-rekan media sekalian. Ini sudah kondisi sekarang ini sudah ditempati oleh masyarakat yang berhak. Jadi itu bagi masyarakat yang betul-betul menyerahkan semuanya kepada pemerintah, yang miskin, yang tidak punya lagi anggaran tambahan. Tetapi seperti yang disampaikan Bapak Kasatgas, kalau masyarakatnya ingin menambah sendiri, ya mungkin dari keluarganya atau dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur, Pak Bupati ingin menambahkan dana, itu boleh saja, sehingga nanti masyarakat terdampak ini mendapat untak yang lebih baik. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.